Kami di sini akan mempresentasikan tentang pilihan desain organisasi. Anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Akunsya Aulia, Putri Cecilia Agustin, Nining Silviana, Madatul Aisyah, Ondrian Arjen, dan Darus Sewoko. Dalam materi pilihan desain organisasi ini meliputi pengertian dan desain organisasi, komponen dalam organisasi, model desain organisasi, dan yang terakhir desain organisasi tradisional dan kontemporer. Pengertian dan desain organisasi. Menurut Ivan Sevis, Konopasky, dan juga Matheson, tahun 2007 halaman 236. Mereka ini menyatakan bahwa desain organisasi adalah suatu struktur organisasi tertentu dari hasil berbagai keputusan dan tindakan para manajer. Atau lebih jelasnya yaitu desain organisasi ini muncul karena keputusan dan tindakan para manajer di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 6 komponen utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu spesialis kerja. Ialah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Yang kedua, departementalisasi, yaitu kegiatan bersama yang harus dihimpun kembali untuk mengintegrasikan kembali pekerjaan yang terpisah. Yang ketiga yaitu rantai komando, garis wewenang yang tidak terputus dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah organisasi. Yang keempat yaitu rentang kendali, merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Yang keenam yaitu formalisasi, yaitu sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dan para pegawainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Silviana, NIM 2018-461. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai poin ketiga, yaitu tentang model desain organisasi. Di sini, model desain organisasi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada model desain organisasi mekanistik, dan yang kedua ada model organik. Saya akan menjelaskan mengenai model desain organisasi yang pertama. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pada pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Menurut Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi, dan 4 diantaranya itu berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama ada prinsip spesialisasi. Prinsip ini merupakan sarana terbaik untuk mendaya gunakan tenaga individu dan juga kelompok. Yang kedua ada prinsip kesatuan arah, yaitu semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian masing-masing. Yang ketiga ada prinsip wewenang dan juga tanggung jawab. Manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dan yang terakhir itu ada prinsip rantai skalar. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model desain organisasi yang kedua, yaitu model desain organik, yang berarti menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Dalam proses organisasi organik itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada proses kepemimpinan yang mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan.
Yang kedua ada proses motivasi yang berusaha menimbulkan motivasi melalui metode partisipasi. Yang ketiga ada proses komunikasi yang berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi, yaitu ke atas, ke bawah, dan juga ke samping. Yang keempat ada proses interaksi yang bersifat terbuka dan ekstensif, baik atasan maupun bawahan, dapat mempengaruhi tujuan dan metode partimental. Lalu yang kelima ada proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan di semua tingkatan melalui proses kelompok. Lalu selanjutnya ada proses penyusunan tujuan yang mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis. Yang terakhir ada proses kendali yang menyebar ke seluruh organisasi dan menekan pemecahan masalah dan pengendalian diri. Desain organisasi tradisional dan kontemporer. Secara garis besar, desain organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada desain organisasi tradisional. Desain organisasi tradisional meliputi yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalitas. Struktur sederhana ini paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil, di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu atau sama. Kekuatan dari struktur ini adalah kesederhanaan yang tercermin dan dalam kecepatan, kefleksibelan, ketidakmahalan dalam pengolahan, dan kejelasan akuntabilitas. Yang kedua ada birokrasi. Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah kemampuan menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik tersendiri. Selanjutnya ada struktur metrik. Struktur metrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Yang kedua ada desain organisasi kontemporer. Yang pertama ada struktur tim. Struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Organisasi virtual. Organisasi virtual adalah organisasi inti kecil yang menjubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis secara detail. Dan C. Organisasi nirbatas. Organisasi nirbatas adalah sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Untuk studi kasusnya, analisis desain struktur organisasi PT Garuda Indonesia Persero. Struktur organisasi dimiliki oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Salah satunya adalah PT Garuda Indonesia Persero yang merupakan maskapai penerbangan pertama dan terbesar di Indonesia dengan visinya menjadi perusahaan penerbangan pilihan utama di Indonesia berdaya saing internasional serta memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Aerowisata yang bergerak di bidang travel, hotel, transportasi, dan catering pesawat. Dan untuk PT GMV AeroAsia yang menyediakan jasa pemeliharaan pesawat terbang. Dan PT Abacus Distribution System penyedia jasa reservasi via komputer. PT Gafura Aksa Growth Hiding serta PT Lufthansa Sistem Indonesia yang bergerak di bidang IT provider dan solution. Berdasarkan desain
desain organisasi tradisional. Tipe struktur organisasi PT Garuda Indonesia Persero tergolong ke dalam tipe struktur divisional karena organisasi yang dibuat melalui pembagian atau unit bisnis antara unit semi otonom dan divisi-divisi. Kelebihan struktur organisasi divisional yaitu berfokus pada hasil. Manajer divisi bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada produksi dan layanan mereka. Namun, mengadakan biaya kegiatan dan sumber organisasi berdampak pada efisiensi sehingga merupakan salah satu kekurangan dari desain struktur organisasi divisional. Struktur organisasi bertipe matrik yang dijalankan memberikan keuntungan karena desain lentur dan fleksibel, sehingga PT Garuda Indonesia dapat merespon dengan baik setiap perubahan lingkungan eksternal organisasi yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan internal PT Garuda Indonesia dan membuat serta mengambil keputusan secara cepat terhadap perubahan lingkungan yang dihadapi. Di samping itu, struktur yang telah jelas dan sesuai bergantung kepada beberapa hal, diantaranya strategi organisasi, teknologi, ukuran, dan derajat ketidakyakinan lingkungan. Strategi yang dilakukan PT Garuda Indonesia berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kesimpulannya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi struktur merupakan hasil dari proses desain. 6 elemen utama dalam organisasi yaitu spesialis kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, desentralisasi, dan formalisasi. Model desain organisasi terdiri dari organisasi mekanistik serta organisasi organik. Organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Sementara model organisasi organik yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi dibagi menjadi 2 bagian yaitu tradisional dan kontemporer. Sarannya, dengan adanya pilihan dari desain organisasi pada sebuah organisasi atau perusahaan, semoga dapat mempermudah organisasi atau perusahaan tersebut untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.